Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang doa. Setelah mendengar ini, semoga kita akan semakin paham ya. Yuk kita simak bersama-sama. Halo, kali ini kita akan membahas mengenai bab koloid ya di mata pelajaran kimia. Bab koloid ini adalah bab terakhir kelas 11 di semester 2 ya. Nah, mungkin kalian masih asing ya mendengar kata koloid. Tapi kalau bicara masalah larutan, mungkin sering kita dengar ya, ada larutan gula, larutan garam gitu ya. Nah, ini koloid hampir sama dengan larutan. Kalau larutan dia ukuran partikelnya lebih kecil, kalau koloid ukuran partikelnya lebih besar. Nah, sebenarnya jenis campuran itu bisa dibedakan menjadi 3. Di sini ada larutan, ya, ada koloid, kemudian ada suspensi. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-harinya bisa kita tahu kalau larutan itu ada dalam larutan gula, contohnya ya. Larutan gula dibuat dari gula yang dimasukkan ke dalam pelarut air, atau bisa juga larutan garam dapur ya. Oke. Nah, ini kalau kamu lihat kekeruhan tidaknya, biasanya larutan gula itu atau larutan garam jernih ya. Nah, beda halnya kalau koloid. Kalau koloid ini contohnya misalkan di kehidupan sehari-hari susu ya, kayak atau mentega. Nah, atau mentega. Kalau suspensi, nah ini biasanya ada di sungai-sungai gitu ya. Ini adalah campuran air dan pasir. Kemudian kopi, tapi kopinya yang memiliki serbuk-serbuk kasar ya. Kopi serbuk kasar. Artinya kopinya tidak halus, tidak seperti susu. Kopi serbuk kasar. Oke. Nah, apa sih perbedaan koloid, larutan, dan suspensi? Nah, ini bisa dilihat ada beberapa hal yang membedakan ketiganya. Yang pertama yaitu dari segi ukuran partikelnya. Nah, partikel apa? Partikel terlarutnya yang terlarut dalam pelarut. Pelarutnya biasanya kita adalah air ya. Oke. Ukuran partikelnya, partikel terlarutnya ini kalau larutan ketika sudah dilarutkan dalam air itu kurang dari 10 pangkat min 7 cm. Artinya ukurannya 0,00001 ya, sangat kecil sekali ya. Jadi bukan maksudnya ukuran gula ketika belum dilarutkan, tapi ukuran gula ketika sudah dilarutkan ke dalam air. Nah, ini ukurannya sangat kecil sekali, kurang dari 10 pangkat min 7. Tapi kalau koloid, nah ya, ukuran yang terlarutnya itu dia di antara 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 5 cm. Ya. Nah, lain halnya dengan suspensi. Kalau ini berarti dia ukuran partikelnya besar. Ukuran partikelnya lebih besar dari 10 pangkat min 5. Pasir kan dia ukurannya besar ya, ketika dimasukkan ke dalam air. Nah, ini termasuk ke dalam jenis suspensi. Oke, itu perbedaan pertama. Yang kedua, kalau larutan dia cenderung stabil ya. Artinya kalau didiamkan si gulanya tetap saja berada dalam larutan tersebut, tidak mengendap gitu. Jika dimasukkan gulanya tepat jenuh, artinya jumlah gulanya tidak banyak. Stabil itu artinya dia tidak mengendap jika dibiarkan. Tidak mengendap jika didiamkan ya. Kalau koloid,
Nah, hampir sama dengan larutan, namun ini beberapa jenis koloid juga ada yang mengalami proses pengendapan. Nah, ya. Ini koloid ini dia kecenderungannya adalah relatif stabil. Jika didiamkan, ini juga tidak akan mengendap, ya. Lain halnya dengan suspensi. Kalau suspensi, misalnya kamu mencampurkan pasir dengan air, maka kalau didiamkan ini akan mengendap, gitu. Atau kopi misalkan ya, kopinya serbuknya yang serbuk kasar, maka biasanya kopi akan mengendap di bawah gelas. Itu contoh dari suspensi. Nah, perbedaan yang ketiga, kalau dilihat secara kasat mata, nah larutan pastinya tidak akan terlihat partikel gulanya, ya. Partikel gulanya di dalam larutan gula tidak terlihat. Yang terlihat oleh kita hanya airnya saja, gitu. Nah, apalagi dengan menggunakan mikroskop ultra, ya. Mikroskop ultra itu mikroskop yang dapat melihat zat-zat yang sangat kecil. Larutan pun, ya, gulanya, misalkan larutan gula itu tidak terlihat oleh mikroskop ultra atau ultra mikroskop. Nah, kalau koloid ini dapat terlihat, ya, partikel-partikel susunya, gitu, ya. Sedangkan suspensi tanpa dilihat dengan mikroskop pun atau dengan mata telanjang, kita dapat membedakan mana pasir, mana air, ya, mana kopi, mana airnya, gitu. Nah, perbedaan yang terakhir yaitu dilihat dari kemampuan melewati saringan, ya. Jadi kalau larutan disaring melalui saringan biasa, misalkan larutan gula, kamu lewatkan pada saringan biasa, tentu kan tidak ada yang tersaring, gulanya akan ikut dengan air, ya, atau dikatakan dapat melewati saringan, ya, dan juga dapat melewati membran semi permeabel. Apa sih membran semi permeabel? Membran semi permeabel adalah sejenis saringan juga yang hanya bisa dilewati oleh partikel pelarut, ya, dari pelarut ini, ya, dari membran semi permeabel juga sama seperti saringan, ya, dapat menyaring partikel-partikel yang ukurannya besar. Yang koloid ini dia juga dapat melewati saringan, ya. Coba di rumah Anda saring susu melalui saringan biasa, maka susu tersebut tidak akan ada yang tersaring, artinya dia dapat melewati saringan. Namun di sini ketika disaring dengan menggunakan membran semi permeabel, maka susu itu tidak dapat melewati. Nah, ada yang tersaring, ya, ada yang tertahan. Partikel pelarutnya sendiri dapat tersaring, tapi partikel terlarutnya tidak dapat tersaring. Nah, kalau suspensi ini dapat disaring oleh saringan biasa. Nah, oke, jadi kalau misalkan disaring air dan pasirnya, maka yang tertahan di saringan ini adalah pasirnya. Sedangkan air itu dapat melewati saringan, ya. Sama juga dengan koloid, dia tidak dapat melewati membran saringan membran semi permeabel. Nah, itu perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Nah, lanjut ke macam-macam koloid. Nah, di sini kita akan mengenal mengenai istilah ada fase terdispersi dan medium pendispersi, ya. Nah, di dalam sistem koloid kita akan mengenal sistem dispersi. Nah, jadi baik larutan, koloid maupun suspensi itu merupakan suatu campuran, ya, antara satu zat dengan zat yang lain. Nah, ketika dicampurkan ini akan terbentuk sistem dispersi, yaitu penyebaran secara merata
dari satu zat ke zat yang lain gitu. Nah, ada zat yang akan menyebar ke zat yang lain. Nah, zat yang melakukan penyebaran ini itu disebut sebagai zat terdispersi ya, terdispersi. Sedangkan zat yang menjadi tempat zat lain mengalami penyebaran itu disebut medium ya. Medium itu tempat di zat lain mengalami dispersi ya. Jadi ada medium pendispersi. Kalau ingin lebih jelasnya, ketika di larutan kamu mengenal ada zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut adalah zat yang dilarutkan ke dalam zat pelarut gitu ya. Nah, kalau di sini ada terdispersi dan pendispersi ya. Tidak jauh beda memang. Nah, kalau sistem pendispersi ini ya, sistem dispersi ini biasanya dikaitkan dengan koloid. Oke, sekarang kita akan mengenal macam-macam dari koloid itu sendiri. Nah, banyak sekali ya, ada 8 macam koloid. Nah, gimana biar mudah menghafalkannya? Coba lihat. Saya sudah mengelompokkan jenis-jenis koloid berdasarkan terdispersi atau pendispersinya. Di sini ada yang sama dalam hal pendispersinya. Pendispersinya gas gitu, maka jenis koloidnya yaitu aerosol gitu. Aerosol. Nah, kalau terdispersinya gas, nah kamu bisa menyebut jenis koloidnya adalah buih atau busa. Gitu cara ngafalinnya. Kemudian kalau terdispersinya cair, maka jenis koloidnya adalah emulsi namanya. Dan pas saat terdispersinya padat, maka nama jenis koloidnya yaitu sol ya. Namun kadang satu jenis koloid itu memiliki dua jenis. Ada misalkan aerosol dengan aerosol padat ya, buih atau busa dengan busa padat, emulsi dengan emulsi padat, sol dengan sol padat. Nah, itu disebabkan karena fase misalkan aerosol ya, pendispersinya gas, namun terdispersinya yang membedakannya gitu. Misalkan gas terdispersinya cair, maka disebut aerosol. Pendispersinya gas tapi terdispersinya padat, maka disebut aerosol padat. Jadi nama padat ini diambil dari fase terdispersinya padat. Tapi untuk busa, emulsi, dan sol sama ya. Untuk terdispersi gas, pendispersinya cair, maka disebut buih atau busa. Terdispersinya gas tapi pendispersinya padat gitu. Jadi namanya busa padat. Jika terdispersinya cair, dengan cair emulsi saja namanya. Tapi kalau pendispersinya padat, jadi namanya emulsi padat gitu. Padat, terdispersi padat dengan cair, sol saja namanya. Tapi kalau padat dengan padat lagi disebut sol padat. Mungkin kamu belum paham apa sih misalkan kalau terdispersinya cair, pendispersinya gas, kebayangnya gimana gitu ya. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Nah, sekarang kita akan coba membayangkan ya dan memahami apa sih maksud terdispersi, pendispersi, kemudian contohnya kaitannya di kehidupan sehari-hari. Kalau terjadi pencampuran terdispersi dan pendispersi, ya ingat, maka kondisi akhirnya itu akan mengikuti wujud pendispersi gitu ya. Jadi misalkan gini, terdispersinya cair ya, pendispersinya gas, maka wujudnya itu akan mengikuti wujud pendispersi yaitu gas gitu. Nah, wujudnya gas namun mengandung zat-zat yang bersifat cair gitu. Jadi gas tapi mengandung ada sedikit cair-cair gitu ya. Nah, contohnya kabut kan. Kabut itu kan wujudnya gas. Tapi di dalam kabut
sering ada titik-titik air, nah cair gitu. Begitu juga awan. Awan juga dia wujudnya kan gas, tapi di dalamnya terdapat kandungan air, kayak gitu. Nah, contoh lain misalkan terdispersinya padat, pendispersinya gas, maka wujudnya akan mengikuti pendispersi, yaitu gas. Gas, wujudnya gas, tetapi di dalamnya ada sedikit zat-zat padat, gitu. Contohnya asap rokok. Asap rokok kan wujudnya gas. Namun di dalam asap rokok terdapat partikel-partikel debu kan dari hasil pembakaran rokok atau debu. Debu juga wujudnya gas, namun ada partikel-partikel padat di dalamnya gitu. Jadi ingat, ketika pencampuran terdispersi-pendispersi, wujud akhirnya mengikuti wujud pendispersi. Namun di dalamnya terdapat wujud-wujud terdispersi. Oke, contoh lainnya misalkan pendispersinya cair, wujudnya cair ya. Wujudnya cair tetapi di dalamnya ada gas. Nah, berarti contohnya busa. Busa kan dia cair kan, atau krim basah gitu ya. Tapi di dalamnya terdapat gelembung-gelembung gas, busa sabun ya. Kemudian pendispersinya padat, wujudnya berarti padat, namun di dalamnya terdapat gas ya. Contohnya styrofoam, dia wujudnya padat, tetapi di dalamnya ada gelembung-gelembung gas. Atau batu apung, wujudnya padat, di dalamnya juga ada gas sehingga dapat mengapung. Atau bisa juga busa ini ya, kasur ya, busa kasur juga dia wujudnya padat, tetapi di dalamnya terdapat gelembung-gelembung gas. Atau roti juga ya, wujudnya padat, di dalamnya ada gelembung gas juga. Kemudian pendispersinya cair, wujudnya cair berarti, nah di dalamnya ada cair juga, berarti ada dua cairan yang berbeda yang terdapat pada satu campuran. Contohnya susu ya, susu atau mayones gitu. Kemudian emulsi padat, contohnya misalkan padat, dia wujudnya padat tapi di dalamnya sedikit ada zat cair. Nah, mentega dia wujudnya padat tetapi sedikit basah ya akibat ada cairan itu ya. Kemudian sol itu wujudnya cair tetapi di dalamnya sedikit padat ya, wujudnya cair. Cat misalkan, cat itu kan dia cair kan, nah tetapi agak sedikit kental, berarti mengandung zat padat. Nah itu untuk memahami contoh-contoh koloid. Tadi untuk menghafalkan jenis koloidnya dilihat dari medium pendispersinya gas namanya aerosol, terdispersinya gas namanya bui atau busa, terdispersinya cair emulsi, terdispersinya padat sol ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifat koloid ya. Ada banyak sifat-sifat koloidnya. Kita akan merangkan dua sifat saja. Yang pertama yaitu sifat efek tindal ya. Efek tindal ini adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Nah, contohnya misalkan kalau kita naik mobil di malam yang berkabut ya, maka jalan yang harusnya kita lihat itu akan justru menyorot kabut tersebut sehingga jalan tidak terlihat. Nah, justru yang terangnya kabutnya. Atau misalkan kamu di rumah kamu ada lubang kecil sehingga sinar mataharinya masuk, kemudian ada debu di rumah kamu, maka akan terlihat debu tersebut di sinar matahari yang masuk ke rumah kamu. Nah, kenapa bisa terjadi efek tindal? Nah, ini berkaitan dengan ukuran dari partikel koloid. Nah, kalau kita bandingkan misalkan larutan, ini larutan, kemudian ada koloid dan suspensi. Nah, ketiga larutan ini kalau kita akan sorot dengan senter ya, dengan sinar lampu itu, maka kalau larutan tadi, perbedaan larutan koloid suspensi kan dilihat dari ukurannya. Kalau larutan dia partikelnya kecil-kecil itu, anggaplah dia larutan sangat kecil. Jadi ketika sinar masuk ke larutan, akibatnya dia sinarnya akan menembus
akan langsung melewati larutan, ya. Atau istilahnya jika diberikan cahaya ini akan melewati larutan, ya. Beda halnya kalau koloid, jika sinar lampu dilewatkan pada koloid, ya, koloid itu dia partikelnya lebih besar dibandingkan larutan. Oke. Jadi ketika sinar dilewatkan ke sini, maka terjadilah proses pemantulan gitu, akibat sehingga sinarnya dihamburkan. Nah, apa yang nampak terlihat? Nah, ini di dalam koloid akan terlihat terang gitu akibat sinarnya dihamburkan ke segala arah gitu. Nah, kalau suspensi kita beri sinar center. Nah, tadi ingat kalau partikel suspensi paling besar. Nah, gede-gede ya. Misalkan apa akibatnya? Jadi kalau sinar masuk ke suspensi justru dia tidak akan melewati, tidak juga dihamburkan karena partikelnya besar. Akibatnya sinar hanya menumpuk di salah satu ujung, atau istilahnya dia akan tertahan ya, sinar akan tertahan. Sedangkan tadi koloid akan dihamburkan. Nah, itu perbedaan larutan koloid dan suspensi jika diberikan sinar ya. Oke, sifat yang kedua adalah munculnya gerak Brown. Apa sih gerak Brown itu? Gerak Brown itu adalah gerak acak partikel koloid dalam medium pendispersi. Kita contohkan yang merah ini medium pendispersi, maka partikel koloid itu jika diamati oleh mikroskop ultra, dia akan bergerak ke sana kemari ya. Gitu. Gerak zigzag. Kenapa bisa bergerak? Karena dia saling bertumbukan satu sama lain. Gitu. Gerak zigzag. Lantas kenapa larutan kok tidak bisa membentuk gerak Brown? Alasannya yang pertama, ukuran partikelnya sangat kecil ya. Kalau larutan oleh mikroskop ultra pun dia tidak akan teramati. Nah, ukurannya partikelnya sangat kecil sehingga kemungkinan bertumbukannya juga sangat kecil. Gitu ya. Sedangkan suspensi ukurannya terlalu besar. Jadi kestabilannya dia pun kurang. Akibatnya ketika dalam medium pendispersi dia justru akan mengendap di bawah, tidak terjadi tumbukan ya. Suspensi ini akan mengendap gitu. Jadi diam di bawah akibat pengaruh gaya gravitasi ya. Sifat ketiga dari koloid yaitu elektroforesis. Di elektroforesis ini partikel koloid akan bergerak menuju medan listrik yang berbeda. Nah, koloid memiliki kemampuan untuk menyerap muatannya. Nah, ini nama sifatnya yaitu adsorpsi. Jadi adsorpsi dan elektroforesis ini merupakan sebab akibat. Karena partikel koloid sendiri dia awalnya tidak bermuatan. Nah, tapi partikel koloid itu memiliki kemampuan untuk menyerap muatan ya. Menyerap muatan. Menyerap muatannya yaitu di permukaan koloidnya. Jadi misalkan kalau ada koloid FeOH 3 kali. Nah, jika terdapat muatan positif misalkan Fe3+, maka muatan-muatan ini akan menempel pada permukaan koloid. Nah, sehingga koloid ini akan bersifat sebagai koloid positif ya, koloid yang bermuatan positif. Begitupun jika ada koloid lain yang menyerap muatan negatif, contohnya
H2 S3. Maka dia akan menyerap partikel negatif tersebut yang menyebabkan koloid ini bermuatan negatif. Ya. Contoh dalam penggunaan adsorpsi yaitu penjernihan air dengan tawas. Nah, ketika air kotor, air keruh yang mengandung lumpur dimasukkan ke dalam tawas, maka muatan-muatan yang berada pada lumpur tersebut akan diadsorpsi oleh AlOH3 kali muatan-muatan dalam lumpur tersebut, sehingga lumpurnya tidak lagi bermuatan dan akan mengendap gitu. Atau pada proses penyembuhan sakit diare dengan norit. Jadi racun-racun di dalam tubuh kita dia akan diadsorpsi oleh permukaan norit ya yang kita makan. Nah, kalau penggunaan elektroforesis itu adalah pada penggunaan kotrel di industri ya. Kotrel itu merupakan alat penyaring debu ya. Jadi alatnya itu sebelum debu dilewatkan pada cerobong asap, partikel dari debu akan diberikan muatan terlebih dahulu. Nah, misalkan ini. Jadi si partikel debu dia akan keluar, namun di perjalanannya partikel debu itu akan diberikan muatan listrik. Misalkan ini diberi muatan negatif dulu, kemudian di ujung yang sebelah lain dia akan diberikan muatan positif. Nah, akibat dia bermuatan negatif dan bertemu dengan muatan positif, maka partikel debu akan mengalami proses pengendapan. Jadi tidak keluar melalui cerobong asap. Nah, elektroforesis ini adalah pergerakan partikel koloid ke muatan yang berbeda. Jika koloidnya bermuatan positif, maka di medan listrik dia akan bergerak ke kutub yang bermuatan negatif. Jika koloidnya bermuatan negatif, maka akan bergerak ke kutub yang bermuatan positif. Sifat selanjutnya yaitu koagulasi ya, koagulasi atau penggumpalan. Bisa terbentuk penggumpalan karena partikel koloid tersebut tidak lagi memiliki muatan. Atau diakibatkan akibat pelucutan muatan yang dimiliki koloid gitu. Bisa timbul akibat ditambahkan zat elektrolit atau berhadapan dengan kutub yang memiliki muatan yang berbeda. Misalkan ini adalah dalam pembentukan delta di sungai. Kita tahu di sungai itu kan punya banyak lumpur ya, banyak lumpur sehingga banyak sungai yang kotor sekali. Nah, di lumpur ini dia mengandung muatan. Lumpur itu juga bagian dari koloid yang bermuatan. Nah, koloid bermuatan. Ketika akan memasuki air laut, nah di air laut ini akan ada partikel-partikel lain yang memiliki muatan yang berbeda dengan lumpur. Misalkan lumpur di sini koloidnya bermuatan positif. Ketika dia akan berhadapan dengan zat yang bermuatan negatif, gitu, maka muatan positif ini akan dilucuti, akan hilang dari lumpurnya, sehingga lumpur tidak akan lagi terdispersi dalam air, tapi dia akan menggumpal, ya, akan bersatu satu sama lain antara lumpur. Jadi di sini akan terbentuk endapan-endapan lumpur atau disebutnya juga delta, ya, di muara sungai. Kemudian pengolahan karet dari lateks. Jadi lateks jika ditambahkan suatu zat yang menggumpalkan, ya, maka karet tersebut akan menggumpal, akan mengeras gitu. Sifat selanjutnya yaitu koloid pelindung. Nah, koloid pelindung ini digunakan agar tidak terjadi kerusakan dalam sistem koloid. Nah, jadi fungsinya untuk melindungi koloid agar tidak terjadi penggumpalan atau pengendapan gitu. Contohnya yaitu penambahan kasein pada susu atau
penambahan sabun ketika akan mencampurkan air dengan minyak ya. Air dan minyak kan dia akan terpisah, tapi akibat adanya koloid pelindung yang disebut emulgator, pengemulsi yaitu sabun, maka air dan minyak tidak akan terpisah. Atau contoh lain misalkan dalam pembuatan es krim. Es krim jika hanya berupa es krim biasa, biasanya dia akan rusak kondisinya. Artinya dia tidak akan kenyal gitu ya, tidak akan bersatu antara partikel es krim satu dengan yang lainnya. Namun jika ditambahkan gelatin, maka es krimnya akan memiliki bentuk yang lebih kuat, lebih stabil dibandingkan jika tidak ditambahkan gelatin. Sifat selanjutnya yaitu dialisis. Nah, dialisis ini adalah proses penyaringan ion-ion pengotor dari partikel koloid. Nah, ini menggunakan saringan lagi, yaitu selaput semi permeable. Nah, ini biasanya dilakukan pada penderita penyakit diabetes ya, di mana partikel darahnya itu dia mengandung gula ya. Nah, di dalam darah ini nanti akan dilewatkan pada sebuah alat untuk disaring sehingga partikel gulanya akan tertahan dan darah bersihnya kemudian akan mengalir kembali ke dalam tubuh. Jadi dialisis ini salah satu prosesnya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu proses cuci darah. Bagian terakhir dari koloid yaitu proses pembuatan koloid sendiri ya. Tadi koloid merupakan suatu campuran yang ukuran partikelnya berada di tengah-tengah antara larutan, koloid, dan suspensi. Nah, kalau saya ibaratkan bandingkan ukurannya, kalau larutan itu kecil, koloid itu sedang, maka suspensi adalah besar. Nah, membuat koloid itu bisa dengan dua cara, dua teknik. Yang pertama bisa membuat partikel koloid dari partikel yang lebih kecil, yaitu dari larutan. Nah, jadi dari kecil menjadi sedang, ini cara yang pertama, atau dari besar menjadi sedang, gitu. Ini cara yang kedua. Nah, proses pembuatan dari ukuran yang kecil menjadi sedang ini disebutnya adalah kondensasi. Ya. Dan cara yang kedua dari partikel yang lebih besar ke partikel yang lebih kecil, lebih kecilnya, lebih sedang, yaitu melalui cara dispersi. Nah, intinya itu. Jadi kalau kondensasi biasanya dibuatnya dari larutan. Kalau dispersi berarti dibuatnya dari partikel-partikel yang besar, ya. Kita lihat contohnya. Nah, untuk kondensasi di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah reaksi hidrolisis, yaitu direaksikan dengan air. Nah, ini contohnya membuat sol besi 3 hidroksida. Reaksinya dibuat dari besi 3 klorida dan air ya, dari larutan ini. Kemudian akan menghasilkan sol besi 3 hidroksida dan larutan HCl. Nah, ini proses pelarutan saja. Dibuat dari larutan ya, tadi dari partikel yang lebih kecil. Yang kedua ada reaksi oksidasi. Ini adalah proses pembuatan dari sol belerang ya, yang dibuat dari gas asam sulfida dan gas belerang dioksida menghasilkan sol belerang. Oke. Yang ketiga ada reaksi reduksi, yaitu contohnya pembuatan sol emas. Dibuat dari larutan emas 3 klorida dan timah 2 klorida menghasilkan larutan timah 4 klorida dan sol emas ini dihasilkannya. Atau bisa juga dengan cara yang terakhir yaitu mengubah pelarut ya. Belerang itu dia sendiri kurang larut dalam air tapi mudah larut dalam etanol. Jadi belerang ini kemudian dimasukkan dulu ke etanol baru dituangkan ke dalam air. Nah, ini akan terjadi penurunan kelarutan akibat dimasukkan ke dalam air, sehingga ketika dimasukkan ke dalam air maka terbentuklah belerang sol belerang ya. Oke. Cara kedua dalam pembuatan koloid tadi yaitu
membuat koloid dari partikel yang lebih besar ya, menjadi partikel koloid yang lebih kecil, yaitu cara yang kedua, cara dispersi. Nah, cara dispersi ini ada 3 contoh untuk membuat koloid. Yang pertama adalah cara mekanik. Nah, kalau cara mekanik, partikel yang lebih besar, yang kasar ini dipecah sehingga menjadi lebih halus gitu, lebih kecil. Nah, proses pengubahan partikel kasar menjadi halus itu bisa dilakukan dengan menggunakan mortar ya, atau lumpang alu, bisa digerus gitu. Tapi kalau dalam industri bisa digunakan mesin penggiling gitu. Yang kedua ada cara peptisasi. Kalau tadi cara yang pertama itu diubah dari partikel kasar menjadi halus melalui proses penggerusan. Nah, kalau ini ditambahkan zat pemeptisasi ya, ditambahkan sejenis ion gitu pada endapan. Nah, nanti endapan itu akan terpecah gitu. Jadi yang membedakannya adalah cara mengubah partikel kasarnya menjadi lebih halus. Kalau peptidasi ini ditambahkan, contohnya misalkan dalam endapan AgI dipeptisasi dengan menambahkan larutan elektrolit dari ion sejenis. Misalnya Ki, ada ion senama di sini I, atau AgNO3 Ag-nya ya. Cara yang ketiga, nah ini partikel kasarnya dipecahkan oleh busur listrik ya, atau menggunakan arus listrik bertegangan tinggi. Jadi ini biasanya terjadi pada sol-sol padat. Dipecahkannya menggunakan arus listrik yang sangat tinggi, bisa mencapai 10.000 volt ya. Nah, demikian penjelasan saya mengenai koloid. Jika kamu perlu rangkuman materinya, bisa berkunjung ke web kita di tanyatanya.com. Dan jika bermanfaat pemaparan materi ini, silakan like dan berlangganan di saluran kita di tanyatanya.com. Terima kasih.